Bila ku ingat bunda tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Dimanapun Anda berada saat ini, kita kembali dalam podcast, yaitu kisah inspiratif para sufi. Kali ini saya masih menampilkan kisah-kisah sufi yang inspiratif yang saya angkat, yaitu nama seorang yang sangat terkenal, yang dikenal dengan suara emas ya di dalam kehidupannya. Itulah dia yang dinamakan dengan Raihanah Al-Walihah. Raihanah Al-Walihah. Beliau diberikan julukan sebagai Al-Walihah adalah karena suaranya yang luar biasa. Suaranya yang mengandung senandung dan syair-syair penuh dengan syair cinta sebagai mahabbah, cinta kepada Allah. Sehingga orang yang mendengarkan syair-syairnya, senandung suaranya, emasnya ini, di samping diiringi oleh musiknya yang luar biasa, sangat menyentuh. Sehingga hampir semua orang yang mendengarkan syair dan musik beliau itu tergila-gila dan menangis. Dan mereka juga tersentuh dan mengantarkan mereka kepada taubatun nasuha, kesadaran yang dalam, yang puncak dalam kehidupannya. Inilah suara emas dari seorang Umi Raihanah yang luar biasa ya, yang sudah mengukir sejarah di dalam kehidupannya ya. Terlalu indah kenangan bersamamu, tak mudah dilupa dari segala rasa. Berurai kata, selena air mata, bila ku kenang ibunda tercinta. Ya, hadirin yang berbahagia, saya sapa dulu saudaraku. Mungkin sudah ada yang bergabung pada kesempatan berbahagia ini. Ada di sana, saya lihat ada saudaraku AR Sofi ya, AR Sofficial. Oh, siapa itu ya? Lupa saya. AR Sofficial ya. Oke, saya sapa lagi selanjutnya. Sapa lagi yang sudah bergabung pada kesempatan ini. Ada lagi Tam ya. Tam siapa ini ya? Tam saja ya. Oke. Makasih AR Sofi. Ars Official ya. Oke, makasih Mas Slamet bin Parwati ya. Makasih ya. Barakallah sudah bergabung dalam kisah inspiratif sufi ya. Hari ini yang kita bawa adalah Umi Raihanah ya, yang digelari dengan Walihah, yaitu karena suara yang sangat merdu, yang menggetarkan ya, vibra suaranya itu menggetarkan hati setiap orang, bahkan juga membuat orang tergila-gila dengan suaranya dan syairnya dan mencintai Allah SWT. Inilah seorang sufi Raihanah ya. Saudaraku, selamat sore Bang Anjay ya. Makasih Bang sudah gabung ya pada kesempatan ini. Ada juga saya lihat siapa ini? Ada juga Bang Sudirman. Makasih Bang Sudirman sudah gabung. Ada juga Dipro ya. Dipro, makasih sudah bersama. Ada juga Bedu ya, Bedu CD ya, makasih udah gabung. PHG, makasih. Aprizal Izal, makasih ya sudah gabung bersempatan berbahagia nih. Terima kasih semuanya saudaraku yang sudah bersama pada sore hari ini dalam kisah inspiratif sufi Umi Raihanah. Anarimbo, makasih. Anarimbo Bujang, makasih. Apa kabar? Ibrahim, apa kabar? Ibrahim Zulkifli, barakallah ya. Slamet bin Parwati ya. Parwo apa gimana kalau laki-laki Parwo ya. Oke. Saudaraku, seorang Umi Raihanah adalah seorang yang dikenal suara emasnya itu mulai dari dunia barat sampai timur. Baik itu yang kita kenal di sekitar kawasannya sendiri di Basrah, demikian juga sampai ke Andalusia. Andalusia itu kan cukup jauh, itu bagian Eropa Barat ya. Dunia barat yang dikenal pada saat itu. Beliau adalah seorang penyenandung suara emas
yang sangat merdu dengan lirik-liriknya mahabbah, cinta kepada Allah, dan membuat orang mendengarnya sangat-sangat mabuk ya. Bukan mabuk karena minuman, bukan, tapi mabuk dia di dalam larut suasana cinta kepada Allah. Inilah luar biasanya seorang Umi Raihanah yang dengan senandung kasidahnya, hadrahnya, lirik-liriknya yang begitu indah, sampailah kepada selawat-selawat yang disampaikannya, zikir-zikir yang dipanjatkannya di dalam senandung itu, membuat orang betul-betul punya fibrah hati yang tergelitik ya, untuk kembali kepada Allah. Luar biasa. Inilah seorang Umi Raihanah ya, yang terkenal dengan syair-syairnya. Rindu senyum manismu ibu, rindu sapa indah lisanmu. Kini kau telah tiada, kau pergi selamanya. Kini ku doakan kau selamat di sana. Kau pergi selamanya, takkan kembali. Aku rindu padamu ibu. Dalam asa dan linang air mata, terimalah doaku, salamku. Selamat sore semuanya, saudaraku dimanapun berada yang sempat bergabung pada kesempatan berbahagia ini ya. Saya sapa dulu, ada saudaraku yang sudah bersama pada sore hari ini ya. Ada Alfi ya 05, makasih ya. FPRD, makasih udah gabung. Ide Resam, oh makasih ya Bang Ide Resam di Muara Jambi ya, barakallah. Kita berkisah tentang para sufi ya, untuk membangkitkan, memantapkan akhlak kita di era global dan digital ini ya. Makasih ya. Selamat masih bergabung ya, makasih atas kebersamaan Anda. Kita lanjutkan kisah sufi ya, Umi Raihanah. Umi Raihanah yang terkenal dengan senandung kasidah dan hadrahnya ini, sita mendengar akan mabuk kepayang ya. Jadi lirik-liriknya sangat dalam, membuat orang terpesona ya, luar biasa. Inilah seorang Umi Raihanah. Umi Raihanah lahir pada tahun 112 Hijriah. Cukup lama ya, setelah habis masa sahabat ya. Tentu ini sudah pada masa-masa khalifah ya, Khalifah Abbasiyah, demikian juga Umayyah ya. Ini yang sudah berlangsung, di mana di saat-saat ini pada kota-kota Timur Tengah hampir rata-rata semua orang hanyut dengan dunia sufi, dunia zuhud. Termasuk seorang wanita yang bernama Umi Raihanah. Beliau lahir di Basrah, Irak, dan wafat tahun 187. Jadi usianya 75 tahun. Inilah seorang Umi Raihanah. Umi Raihanah adalah seorang sufi yang aktif sebenarnya dan produktif. Dia tidak meninggalkan dunia dengan zuhudnya, tapi dia punya suami, dia punya anak-anak juga yang dibina di dalam kehidupannya. Dia, suami dan anak-anak juga memberikan layanan-layanan kepada masyarakat, berupa layanan-layanan pada kaum du'afa, para fakir miskin, musafir yang menuntut ilmu, belajar, yang datang ke lingkungannya, ke rumahnya, yang dia fasilitasi ada sebuah pavilion untuk tempat belajar. Sehingga semua itu ditanggung oleh Umi Raihanah. Beliau adalah seorang pekerja keras dengan suaminya dan keluarganya, dan dikenal dalam sejarah beliau adalah pengrajin tenun pakaian yang dipakai untuk seorang wanita, pria, demikian juga gamis. Dan tenunan-tenunan yang dibuat oleh Umi Raihanah ini sangat terkenal sampai ke dunia Eropa, sampai barat ya. Lembutnya, halusnya, motifnya. Dan hebatnya lagi dia menenun itu diwarnai dengan selawat, dengan zikir. Satu kali tenunan dia bikin satu selawat, dia ucapkan satu selawat, satu zikir.
Sehingga inilah yang membuat tenunan itu juga menjadi adem ayem. Sehingga ketika orang memakai tenunan-tenunan dari Umi Rehana ini merasa nyaman, merasa tentram, merasa betul-betul damai. Inilah yang membuat daya tarik tersendiri. Seperti apa tenunan hasil daripada karya Umi Rehana ini, luar biasa. Jadi sangat banyak pelanggannya sampai ke Eropa. Jadi mereka di samping menikmati suara emasnya dari Umi Rehana dengan senandung-senandung dan syair-syair ilahiyahnya sebagai ungkapan cinta kepada Allah, beliau juga adalah seorang yang berprofesi membantu masyarakat, di samping juga pebisnis yang unggul. Dan keuntungan dari hasil bisnis ini dia gunakan untuk menyantuni para janda, para miskin, anak-anak yatim piatu, yatim yang mau belajar dan juga datang ke tempatnya. Inilah sebuah perjuangan pengabdian suami istri keluarga yang terkenal, Umi Raihana. Saya sapa dulu, ada Erpendi, Bang Erpendi, apa kabar? Oh, masih setia ya dari tadi ya, subhanallah ya. Erpendi Maracuban ya, barakallah ya. Selamat siap-siap memasuki bulan Syawal ya, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Sudah bikin dodol ya, jodah ya, lemang ya biasanya gitu ya. Samping ada wajit gitu ya, wajit-wajit yang ala kampung ya. Oke, anak orang apa ini? Anak orang saja. Baik, saya sapa juga ada saudaraku Khairan. Makasih Khairan udah gabung dalam kisah inspiratif para sufi ya. Hari ini kita berkisah tentang Umi Raihanah. Umi Raihanah adalah seorang yang pencinta keindahan. Sebagaimana juga Allah mengatakan, sesungguhnya Allah itu indah. Jadi dia juga cintakan keindahan. Ya, kita dengar dulu lantunan musik berikut. Indah kenang di dada, kemana ku cari hangatnya kasih ibu. Dalam cita berurai air mata bila ku ingat ibunda tercinta. Selamat sore Abdan Munir ya, yang sudah bergabung pada kesempatan ini. Ada juga Oktober MSD 07. Barakallah ya, selamat bergabung. Cina Momun. Cina Momum. Boom. Wah, apa ini? Khairan, terima kasih ya masih bergabung ya dalam kesempatan berbahagia ini. Umi Rehana, seorang pekerja yang sangat terampil mengerjakan tenunan-tenunan hari-hari dalam kehidupannya, dan beliau menghasilkan tenunan itu dengan indah, dan juga hasil tenunan itu laku keras. Samping beliau juga orang yang sangat peduli sosial, menyantuni para janda, para fakir miskin, anak yatim di tempat tinggalnya dan di lingkungannya, dan mereka para musafir yang ingin belajar ilmu agama di tempatnya gitu. Jadi beliau memberikan dorongan-dorongan keagamaan itu, pembelajaran lewat dakwah, pendidikan dan sebagainya. Seorang Umi Rehana belajar dengan seorang guru besar ya, yang bernama Hasan Al-Basri. Dia juga terkenal pada masanya, dan luar biasa kezuhudan dari seorang imam besar yaitu Hasan Al-Basri. Dan juga sama ya, mazhab sufinya adalah pada aspek mahabbah, yaitu hub, yaitu mahabbah cinta kepada Allah, dengan tidak meninggalkan dunia dalam kehidupannya. Jadi zuhud yang dia pilih tidak meninggalkan dunia. Artinya dia tetap berada dalam dunia yang fana, menikmati dunia yang indah, dan memperindah kehidupan. Justru dia menekuni sebuah profesi tenun. Nah, di samping dengan suara emasnya yang indah, membuat pesona-pesona dalam dakwahnya yang dilakukan, dilantunkan dalam dakwah, pendidikan,
untuk para jemaahnya yang mengikuti pengajian-pengajian dan pendidikan yang beliau lakukan. Dan beliau juga tentu banyak jemaah perempuan, tapi juga tidak menutup jemaah laki-laki juga yang luar biasa ya. Setiap hari ya, ada pagi, siang, malam. Di samping sisa-sisa waktunya, yaitu melaksanakan profesinya dengan sebagai penenun kain yang sangat indah, cantik dengan motifnya, dan aroma kainnya juga adem, karena ketika dia menenun kain diwarna dengan zikir, sholawat paling utamanya. HM Najmi, terima kasih Bang sudah gabung ya. Najmi, makasih sudah bergabung pada kesempatan ini. Rumah bahagia, oh indah sekali rumah bahagia, doa ini ya. Amin, amin, amin di bulan Ramadan. Khairan masih bergabung ya. Makasih. Erpendi masih ya di Baracuban. Barakallah masih bergabung bersama kita. Seorang Umi Rehana, seorang sufi yang zuhud juga, dia selalu berzikir ya, setiap hari siang malam. Di mana zikir yang paling sering dia ucapkan adalah Subhanallah, Subhanallahi wa bihamdi sebanyak 10.000 kali. Ini Rasulullah juga katakan bahwasanya barang siapa yang berzikir dengan Subhanallahi wa bihamdi itu bisa memberikan imbalan pahala yang sangat besar. Ucapannya ringan gitu. Nah ini ya yang dilakukan oleh Umi. Jadi ketika dia ingin mencoba mendekat pada Allah dengan mahabbah, dia membaca zikir subhanallahi wa bihamdi dengan cara sir ya, 10.000 kali, tidak tanggung-tanggung. 10.000 dia zikir. Samping ada zikir yang lain, istighfar juga. Ada juga ya hayu ya qayyum yang dia lantunkan minimal 7.000 kali dalam sehari semalam. Di samping dia menenun, bersolawat, istighfar, dan juga melantunkan ya hayu ya qayyum, ya hayu yang maha hidup ya, hidupkanlah kami. Kemudian ya qayyum yang maha kuat, yang juga maha memberikan kehidupan, rezeki, kekuatan. Itulah ya qayyum yang dia lantunkan dalam zikirnya. Nah ini juga membuat dia semangat, selalu dalam ketegaran, selalu dalam pengabdian yang ikhlas, konsisten dari awal, dari dia pengabdiannya sampai akhir hayatnya. Dia tidak pernah berubah, menyantuni masyarakat, para janda, kaum miskin, fakir miskin, demikian juga para musafir yang mau belajar ilmu ya. Terima kasih Arya Pratama udah gabung. Cici Aries, makasih ya. Makasih ya. Umaida Hida, makasih ya. Khairan masih bergabung, makasih ya. Mengikuti siaran kami, podcast kami, yaitu tentang seorang sufi yang luar biasa, wanita yang bernama Umi Rehana. Nah, Umi Rehana juga adalah seorang yang selalu memiliki zikir-zikir yang selawat ya, zikir-zikir selawat yang luar biasa. Dan kalau hari Jumat dia berzikir itu selama 15.000 kali selawat khusus ya pada hari Jumat yang merupakan hari raya bagi kaum muslimin. Ini dia fokus ya itu. Kalau hari-hari biasa itu tadi zikir yang dilakukan istighfar, samping juga adalah ya hayu ya qayyum. Ini yang dilakukan dalam setiap saat ya. Kemudian beliau juga melaksanakan ibadah tahajud setiap malam itu minimal 12 rakaat dengan surah ya panjang-panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Kalau kita nggak kuat ya satu juz, kadang-kadang surat pendek pun kadang menyerah gitu kan. Nah beliau 12 rakaat dengan surah-surah panjang, mulai Al-Baqarah lanjut terus ya, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Inilah yang dia lakukan setiap hari ya. Kemudian dalam 3 hari sekali beliau selalu khatam Quran. Itu sampai selama hayatnya, sampai dia wafat. Itu pun dikisahkan dia wafat dalam sedang kondisi membaca Al-Quran, dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Beliau juga punya hobi ya, mendatangi tempat-tempat seperti panti-panti anak-anak yatim, kumpulan-kumpulan masyarakat miskin, dan juga mengunjungi seperti LP penjara, karena di penjara itu adalah orang-orang yang disilakan beliau, orang-orang yang tergelincir, dan setiap orang tergelincir ada kala dia akan kembali. Nah dia bersenandung di sana dengan syair-syair yang cinta pada Allah, mahabbah itu, dan membuat orang di penjara itu menangis semuanya, bertobat dan merindukan kerinduan akan Allah. Inilah luar biasanya Umi Rehana. Dia datang ke penjara menunjukkan bahwa tidak semua orang yang
baik itu berasal dari yang baik. Pasti ada juga yang punya masa lalu macam-macam. Maka dia berpikiran setiap orang punya masa lalu. Dan masa lalu itu adalah bagian yang sudah berlalu. Nah, bagaimana kita sisa-sisa umur menyiapkan, memperbaiki untuk hari-hari ke depan kita dengan lebih baik, dengan lebih memberikan nilai tambah bermakna dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu hanyut dan larut dengan masa lalu. Inilah prinsip Umi Rehana. Biarkanlah masa lalu tinggal pada masanya, dan kita jangan menoleh lagi sesuatu yang sudah lalu. Jadikan pelajaran berharga, kita melangkah ke depan yang lebih bermakna dan lebih baik. Inilah Umi Rehana. Sampai dia berkunjung ke LP, mencari, menemukan saudara di sana, melantunkan syair-syair mahabbah cinta kepada Allah. Siti Rahila 2, terima kasih ya sudah bergabung kembali. Barakallah. Susilo Sudirman, barakallah, terima kasih sudah bergabung. Siti Aisyah, di mana ini? Di Ibrahim ya. Terima kasih Mbak Siti Aisyah yang sudah bergabung pada kesempatan ini. Demikian juga Siti Rahila ya, masih bergabung. Khairon masih setia, makasih ya. Erpendi juga masih ada ya. Semoga Anda terinspirasi dan kisah-kisah yang kami sampaikan sore hari ini, yaitu Umi Rehana. Jadi ketika dia berkunjung ke LP, dia memberikan senandung-senandung cinta, mahabbah, yang mengisyaratkan lirik-lirik cinta kepada Allah. Dia juga buat makanan gitu. Jadi dia makan bersama para penghuni LP itu, baik yang perempuan maupun laki-laki. Inilah kemurnian, inilah keteduhan hati seorang Umi Rehana yang sangat bersih, yang sangat mencintai sesamanya, siapapun mereka. Baik mereka yang dalam kebenaran, kebaikan, ataupun mereka yang terjebak, tergelincir di dalam kesalahan dan kezaliman. Inilah semua yang dia katakan, bahwa setiap manusia punya masa lalu. Tapi kita jangan terjebak di masa lalu, kita melangkah dan menatap masa depan yang lebih pasti, lebih baik, yang lebih penuh dengan kedekatan dan kecintaan kepada Allah Subhanallah ya. Beliau juga adalah orang yang suka sekali berkelakar ya, suka sekali bercanda di dalam jok-jok. Dia ceramah misalnya, apa yang dikatakan dalam ceramah-ceramahnya itu, yang sering dia sampaikan membuat jemaah juga tertawa, lucu ya. Dia mengatakan bahwa pada seorang yang takut neraka, tapi dia tetap melakukan maksiat. Nah lalu dikatakan, kamu itu lucu bro, katanya. Takut panas, takut neraka, tapi hobi mengumpulkan kayu bakar di punggung sendiri. Wah ini lucunya dia. Jadi dia dalam ceramahnya dia nyindir begitu aja, sambil dia menyenandungkan lantunan irama-irama sendu di dalam proses dia berdakwah dan juga bersyair ya, syair dan dakwah, syair dan lagu. Ini yang dibawakan oleh Umi Rehana. Selamat sore saudaraku yang sudah bergabung pada kesempatan ini. Ada di sini Siti Rahila masih bergabung. Makasih ya Mbak Siti. Ali Hamzah, makasih. Haris Emba, makasih. Mas Hairon, makasih ya masih bergabung. Baik ya. Terlalu indah kenangan bersamamu, tak mudah dilupa dari seluruh rasa. Dirimu selama-lamanya, tak mungkin ku bayar seberapa jua. Ku rindu senyum indah darimu ibu, ku rindu sapa indah lisanmu. Kini kau telah tiada, kau pergi selamanya. Aku rindu kepadamu ibu. Kini kau telah tiada, kau pergi selamanya. Rinduku padamu, oh ibu.
Selamat sore semuanya, saudaraku, dimanapun Anda berada. Bersama Umi Raihanah, ya, seorang sufi yang suka bersenandung dalam dakwahnya, ya. Dengan syair-syairnya yang luar biasa, membuat orang yang mendengarkan alunan syairnya tergila-gila, ya. Ingin terus mendengarkan, dan sampai orang-orang itu merasa kesadaran penuh bertobat, ya. Makasih Mbak Siti Rahila 2 masih bergabung. Nabila ya misalnya. Terima kasih ya. Makasih ya udah bergabung. Demikian juga Mas Hairon, masih setia ya. Makasih atas kesetiaan Anda, barakallah ya untuk Anda sekeluarga. Saudaraku, banyak jok-jok beliau ya, canda-canda beliau yang diberikan pada jamaahnya. Misalnya seperti ini, dia mengingatkan seorang wanita soal hijab. Kamu tutup wajahmu dengan cadar, tapi hatimu telanjang dari rasa malu kepada Allah. Itu seperti pakai payung saat hujan, tapi kamu berendam di sungai. Nah, ini sindiran dia gitu ya. Jadi ada seorang wanita pakai hijab, tapi kelakuannya tidak berubah, tidak menyesuaikan dengan pakaiannya. Lalu dia sindir itu, kamu pakai payung, tapi kamu sendiri sebenarnya berada dalam sungai, sedang berendam di sungai, ngapain pakai payung gitu kan. Nah, inilah jok-jok beliau, canda beliau, tapi apa yang disampaikan ini sangat-sangat menyentuh dengan pesan-pesan spiritual. Ada juga yang menasihati seorang kaya, dia katakan hartamu banyak tapi doamu pendek. Mungkin kamu takut kalau doa lama-lama Tuhan akan minta sedekah lebih banyak. Sampai begitu dia sindir ya, orang kaya yang lupa diri, yang gak mau bersedekah, gak mau mengeluarkan sebagian hartanya, orang yang tamak biasanya ya begitu, dan bakhil, pelit ya gitu ya. Mas Suri, terima kasih ya sudah gabung. Mas Suri MH, ada juga Bang Oni, terima kasih. Mas Suri, terima kasih kebersamaannya ya, barakallah sudah bergabung. Mas Hairon masih bergabung ya, terima kasih ya. Inilah cara-cara dia nyindir ya, dari banyak kisah jok canda-canda tawa yang dia merasakan, perlu mengingatkan orang-orang yang di dalam kehidupannya, karena tidak sedikit orang yang sangat terlupa dalam keindahan dunia. Dia lupa dengan keramaian dunia panah, padahal semua itu adalah sementara ya. Nah, ini semua adalah mengajarkan kita bagaimana kita dengan mengenal kisah-kisah para sufi ini, kita mencoba merenungi diri kita sejauh mana kita sadari bahwasanya kita tidak pernah hidup selamanya. Kita juga suatu saat akan kembali kepada Allah ya. Ada satu ketika dia mengingatkan seorang pemuda. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda yang resek di dalam kelompoknya. Dan satu ketika dia menghadiri pengajian dari Umi Raihanah. Dia mau mempermalukan Umi Raihanah, mempertanyakan sesuatu yang dianggap dikira-kira Umi Raihanah tidak tahu apa yang akan dijawab. Tapi apa yang terjadi ketika pemuda ini ngangkat tangan dalam majelis, Umi Raihanah langsung bilang, "Wahai pemuda, mengapa engkau bertanya sesuatu yang engkau sudah tahu jawabnya? Dan lebih baik engkau sadari bahwa kau sekarang menelantarkan ibumu yang sudah tua, yang miskin, yang tidak ada keluarga satupun. Lebih baik kau pelihara ibumu dengan baik, itulah surgamu, daripada engkau bertanya dan mempermalukan aku di tengah majelis saat ini." Subhanallah. Sang pemuda malu merah padam, tersungkur dia dan menyatakan istighfar dan minta ampun. Lalu dia meminta berguru dengan Umi Raihanah. Begitulah dia bisa menebak hati seorang manusia yang mereka merasa hebat, sombong, pongah. Nah, tapi ketika satu saat Allah tunjukkan dengan karomah daripada Umi Raihanah, sehingga pemuda ini juga dipermalukan di depan orang banyak, tapi dengan cara sindiran ya, dengan menegur, "Wahai pemuda, mengapa engkau bertanya yang sesuatu sebenarnya engkau sudah tahu jawabannya? Lebih baik engkau pulang, engkau urus ibundamu yang sudah sakit-sakitan, sudah berumur,
dan tidak satupun yang memeliharanya. Sang pemuda malunya bukan main ya di tengah jemaah yang lain. Inilah kelembutan daripada Umi Raihana yang mengingatkan seorang pemuda. Terima kasih hati yang dikirimkan untukku ya. Terima kasih, barakallah. Apa yang Anda kirimkan, demikian juga Lencana ya. Citra Harmoni, terima kasih ya udah gabung. Barakallah. Hadroh Sifa, Masya Allah. Apa kabar Hadroh? Sehat ya? Semoga Hadroh menikmati kisah-kisah inspiratif dari Umi, yaitu Raihana. Mas Hairan masih gabung ya? Makasih ya sudah bersama pada sore hari ini. Nah, kita melihat sufi biasanya kan punya karomah. Karomah itu kan diberikan pada orang-orang yang mulia, aulia, dan orang-orang yang memang dekat kepada Allah. Cintanya yang tanpa batas. Kalau para nabi dan rasul diberikan Allah adalah hidayah. Diberikan juga adalah mukjizat. Tapi bagi aulia, ulama, dia diberikan adalah berupa karomah. Banyak sekali karomah dari Umi Raihana ini. Kita dengarkan dulu. Kemana aku bawa rindu di dada, selama-lama berkisah dengan ibu. Dalam cita berurai air mata bila ku ingat bunda tercinta. Terlalu indah kenangan bersamamu, tak mudah dilupa dari seluruh rasa. Semuanya takkan ku lupakan dari ingatan dan hatiku. Saudaraku, selamat sore semuanya. Barakallah. Anda yang sudah bergabung pada sore hari ini dalam kisah inspiratif ya, Umi Raihana. Terima kasih Ari Satibi bergabung. Barakallah buat Ari. Bu Siti, barakallah ya udah bergabung pada kesempatan ini dalam kisah inspiratif Umi Raihana ya, seorang sufi yang suara emas ketika dia bersenandung dengan lirik-lirik cinta mahabbah kepada Allah. Orang pada mabuk kepayang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bertaubat. Omi Davi 99, makasih. Nuril Imania, barakallah ya sudah bergabung berkesempatan berbahagia ini dalam kisah sufi. Hari ini saya bawakan kisah seorang wanita yang luar biasa, Umi Raihana. Saudaraku, banyak sekali kisah-kisah karomah yang dilakukan oleh Umi Raihana ini ya. Ada satu ketika Umi Raihana berada di padang pasir ya. Dia melakukan perjalanan jauh naik haji. Ketika itu panas terik dan semua kelompoknya, musafirnya ini yang bersama dia hampir-hampir kehilangan tenaga. Ada yang sudah kelelahan karena tidak ada air, cairan, makanan juga sudah habis. Satu saat beliau turun dari kendaraannya, unta, lalu dia tancapkan tongkatnya di sebuah pelataran gurun pasir. Lalu dia sambil mengucapkan salawat dan berkata, Ya Razak, kepada Allah SWT. Razakan yang pemberi rezeki. Wahai Allah yang pemberi rezeki. Tiba-tiba ketika tongkat itu dicacakkan, diletakkan di tanah, di pasir, maka muncullah air yang deras, memancar dan memenuhi kebutuhan para kapilah yang sedang berjalan menuju ibadah haji. Subhanallah. Ini karomah beliau yang luar biasa yang dicatat dalam sejarah
yang tidak dilupakan oleh para muridnya. Nah, ini dicatat dalam syair-syairnya juga oleh para muridnya gitu. Mbak Astina, terima kasih ya sudah bergabung. Kasmir Tarmizi, barakallah ya. Dadang, barakallah sudah gabung. Zul Almri, makasih Pak Zul. Apa kabar? Ramadannya sehat ya? Bersama keluarga, Masya Allah. Nuril Imania masih bergabung ya. Makasih. Mas Khairi masih gabung ya. Alhamdulillah masih bersama kita. Inilah karomah-karomah yang beliau miliki, yang luar biasa ya. Itu juga yang menunjukkan beliau seorang aulia, yang mana aulia itu kan punya karomah yang diberikan langsung oleh Allah yang luar biasa kepada seseorang. Satu ketika karomah beliau juga adalah ketika Umi Rehana memasak seperiuk kecil sup untuk keluarganya. Tiba-tiba datang jemaahnya 50 orang, gak tanggung-tanggung. Padahal dia hanya memasak untuk beberapa orang saja, sekitar 5-6 orang. Tapi datang 50 orang tamu ke rumahnya. Sementara dia masak sup sedikit sekali, hanya untuk keluarga gitu. Tapi dia tetap menyeduhkan sup itu dengan tenang dan membagikan piring-piring mangkuk kepada tamu-tamu yang datang ini 50 orang, dan menyajikan sampai orang itu memakan sup ini kenyang. Padahal dia masaknya cuma satu periuk. Dia selalu sendok masuk ke mangkuk atau piring orang-orang yang datang ke rumahnya. 50 orang, bayangkan. Padahal porsinya dibuat itu hanya 5 orang. 5-6 orang. Luar biasa. Ini seolah-olah tidak pernah diambil itu periuk isinya, dan tidak pernah berkurang. Selalu disendokkan pada yang lain, dan dia penuh kembali. Nah, begitulah karomahnya Umi Rehana dalam menjamu tamunya ya, luar biasa ya. Pernah satu ketika juga dia bertemu dengan orang yang serakah, yang tamak, yang pelit di satu kampung itu. Lalu kerjaan orang ini selalu mengumpulkan harta. Kan kalau tamak itu kan, kalau istilah surah Al-Humazah itu kan, allazi jaba'ama lawa adada. Kerja mereka itu apa? Ngumpuli harta sebanyak-banyaknya. Tiap hari berhitung. Siapa lagi yang hari ini akan dikerjain, siapa lagi hari ini akan diambil, siapa lagi untung yang akan kita kembangkan. Itulah yang dia lakukan dalam otaknya. Untung. Selalu bicara demikian. Inilah orang tamak yang diingatkan Allah dalam surah Al-Humazah itu. Dan dia pelitnya bukan main. Jadi orang tamak itu pasti pelit dia. Karena alasan dia yang berusaha, dia yang mencari. Tidak ada campur orang lain gitu. Dia lupa ada campur tangan Tuhan di sana. Campur tangan Allah. Serakah. Jadi satu ketika Umi Rehana sengaja ketemu orang ini. Dan dia datang, lalu di depan orang itu dia mengambil segenggam kerikil, batu kerikil. Lalu batu kerikil itu dia bacakan salawat. Kemudian berubah batu kerikil itu menjadi permata, berkilau banyak, sampai sebegitunya gitu. Nah, orang yang tamak ini tadi di hadapan Umi Rehana, wah senang bukan main, malah minta lagi. Wahai Rehana, engkau bisa mengubah batu jadi permata, tolong aku minta lagi. Aku mintalah agak 10 genggam. It's 17 hours. Sampai begitu. Jadi sudah dikasih 1 genggam, minta 10 genggam. Begitulah orang tamak. Maka itu diingatkan dalam surah At-Takasur itu, kapan orang akan sadar dengan ketamakan itu? Kapan dia berhenti pelit? Kata Allah itu. Dikatakan hatta zurtumul maqabir. Sampai nanti mereka mencium tanah. Sampai begitunya kata Allah. Jadi manusia memang kalau mengikuti nafsunya, amarah itu, tidak akan pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa puas di dalam kehidupannya. Dia selalu tamak dan bakhil. Luar biasa. Nah inilah maka Allah ingatkan kita. Di dalam setiap rezeki itu ada hak orang lain. Wapi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Setiap rezeki yang kamu terima ada hak orang lain. Mereka yang meminta atau membutuhkan. Inilah mengingatkan orang yang serba tamak dan juga bakhil ini dalam kehidupannya. Sebelum kita diambil oleh Allah, sebelum rezeki nikmat itu di stop, dihentikan, kita sendirilah menyadari diri kita bahwasanya semua rezeki itu dari Allah. Dan kapanpun Allah akan ambil rezeki itu, seketika dia akan hilang. Tidak ada yang bisa membendung. Selamat sore, saudaraku. Ahmad
Dasuki DSJ, luar biasa nih ya, Jakarta ya. Makasih Mas, apa kabarnya? Dasuki ya, Ahmad Dasuki, Ahmad SKJ, sorry ya Mas, saya kira Ahmad Dasuki ya, teman saya di Jakarta. Ahmad SKJ, barakallah ya Ahmad, selamat memasuki sebentar lagi hari-hari Lebaran ya, barakallah. Nah, inilah orang tamak yang digambarkan oleh Allah ya gitulah. Nah, Umi Rehanah mengatakan, ketahuilah wahai orang kaya, kamu tidak akan pernah puas dan cukup dengan harta yang kamu cari, kamu dapatkan, kamu peroleh. Yang caranya boleh jadi dengan subhat haram. Mungkin juga ada sebagian yang halal. Tapi dengan engkau menahan rezeki yang Allah berikan, Allah akan ambil kembali nanti. Allah akan rampas hartamu yang sudah engkau peroleh dengan segala cara. Apakah dengan diberikan kemalangan, musibah, sakit, dan sebagainya. Itu cara Allah mengambil kembali rezeki yang diberikan pada engkau. Nah, seperti sekarang ini, kata Umi Raihana. Sekarang ini jadi permata. Asalnya adalah batu kerikil. Sekarang aku ambil kembali dan aku kembalikan pada asalnya, katanya. Dia ambil kembali batu permata itu dan dia ucapkan lagi selawat, berubah kembali batu permata itu menjadi kerikil. Nah, inilah kata Umi tadi, mengingatkan orang tua itu. Nah, sadarilah Pak Tua, katanya kan, engkau sekarang punya segalanya, kaya. Tapi ingat, kalau engkau lupa dengan rezeki yang Allah berikan itu, Allah akan ambil kembali, dimentahkan kembali. Dengan segala cara Allah berikan. Seperti yang aku lakukan ini. Yang tadinya batu kerikil, aku jadikan permata di tangan engkau. Dan sekarang aku ambil kembali, aku kembalikan menjadi batu kerikil. Karena engkau tidak bersyukur, katanya. Padahal aku berikan ini, malah kau minta lagi, sampai 10 genggam. Begitulah Allah akan ingatkan kita. Begitulah cara Umi Raihana mengingatkan orang-orang yang lupa diri, lupa daratan. Saya akan mencari, berusaha itu adalah atas usahanya sendiri, bukan campur tangan Allah. Mereka lalai, mereka lupa dalam diri mereka ada hak-hak orang lain. Barakallah. Selamat bergabung semuanya saudaraku. Ada Edpen ya, Elas Andra, makasih udah gabung. Ada juga Mr. Gi ya. Oh baik, nanti saya impet ya, Mas Gi ya, makasih. Nuril Imania, barakallah, makasih ya sudah bergabung. Nah, inilah cara Umi ya mengingatkan, Umi Rehanah mengingatkan orang yang serakah, rakus dalam kehidupan. Jadi sekejap saja Umi Rehanah bisa berubah permata itu dari permata menjadi kerikil. Yang sebelumnya adalah kerikil, diberikan pada orang kaya ini. Ternyata orang kaya ini dasar tamak, minta lagi 1 genggam, minta sampai 10 genggam. Nah, inilah kejadian, kenyataan. Nah, maka kita jangan lupa saudaraku, ketika Allah berikan rezeki sekecil apapun, keluarkan sedikit saja sebagian harta kita itu untuk orang lain, mereka yang meminta atau membutuhkan, atau diberikan pada anak yatim, piatu, miskin, doa apa, atau kita sedekahkan di masjid ya, melalui kota-kota amal yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan, pemeliharaan masjid kita, yang perlu juga diservis, dijaga, dan juga dimakmurkan ya, begitu. Nah, saudaraku semua, selamat siang, selamat sore semuanya yang sudah bergabung pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya sapa ada Mbak Elas ya. Elas ini Mbak atau Bapak ya? Oh Bapak ya, Mas ya. Makasih Mas Elas, barakallah. Demikian juga Mr. G ya, makasih udah bergabung pada kesempatan ini. Nuril Imania, barakallah ya untuk Anda semua. Nah, saudaraku, banyak lagi karomah-karomah yang lain yang beliau pernah tunjukkan. Satu ketika di halaman sekitar rumahnya, beliau dengan bersama jamaah di pinggir hutan kebetulan sedang beruzlah, datanglah seekor harimau yang besar. Anak-anak muridnya lari semua ketakutan, jamaahnya. Lalu harimau ini mendekat kepada Umi Raihana dan mengaum dengan kuat, ingin merekam dari Umi Raihana. Tapi Umi Raihana tidak gentar, dia tidak lari, malah dia menatap harimau yang besar ini dengan kasih sayang dan berkata, "Wahai hamba Allah,
Kita sama-sama makhluknya. Dan harimau itu kemudian menundukkan kepalanya ketika ditatap oleh Umi Raihana. Dan sambil menunduk, sambil menjilati kaki Umi Raihana sebelum dia pergi dengan tenang. Bahkan juga dalam kisah itu, dia pergi itu menunggu Umi Raihana sampai selesai zikirnya, sampai selesai senandungnya gitu. Dengan nikmatnya dia duduk tenang, mencium kaki Umi Raihana. Kemudian setelah Umi Raihana selesai bersenandung, barulah dia pergi meninggalkan Umi Raihana. Sampai begitunya ya. Jadi hati hewan pun bisa disentuh dengan suara emas senandung daripada Umi Raihana yang terjadi dalam kehidupannya. Ada juga satu ketika karomah Umi Raihana ini, dia menjumpai anak muridnya sakit, dan dia sedang memberi makan fakir miskin di Basrah, di rumahnya. Ramai sekali. Namun di waktu yang sama, karena muridnya tadi merindukan sang guru ini yang dia dalam keadaan sakit, tiba-tiba dia ada di samping muridnya itu, sedang mengusap dengan air dan menyembuhkan dengan doa-doa yang dipanjatkan pada Allah SWT pada saat yang bersamaan. Lalu satu ketika, besok harinya, yang sakit ini datang ke tempat pengajian dari Umi Raihana. Dia berkata pada teman-teman yang lain, dan berterima kasih, Umi, terima kasih kemarin jam sekian kau datang ke rumahku, dan aku dengan berkah doamu, berkah air yang kau berikan kemarin, aku sehat, dan sekarang aku kembali ikut pengajian. Jamaah terperangah kaget. Loh, bukankah jam sekian kemarin Umi Raihana di tengah kita, sedang makan bersama, sedang juga bersenandung, kok dia ada di tempat muridnya? Muridnya ngotot, enggak, Umi Raihana, Tuan Guru Ustazah ini ada di sampingku kemarin. Hampir 2 jam dia di samping aku. Dari jam 2 siang sampai jam 4. Dia berada di sisiku, memijat kepalaku, memijat kakiku dan tubuhku yang sedang sakit. Sambil dia memberikan air dan membaca selawat di hadapanku. Ada di sisiku katanya. Tapi jemaah lain membantah, enggak, dia di sini kemarin bersama kami. Inilah terjadi perdebatan luar biasa di antara jemaah Umi Raihana. Umi hanya tersenyum, mengatakan, udah ya, semuanya adalah karena Allah, kata Umi Raihana. Tidak sombong menyampaikan pada murid-muridnya. Asem, makasih ya sudah bergabung. Asyam 5 ya, barakallah. Ada juga ayah siapa ini? Ayah saja ya. Ayah, makasih ayah sudah gabung ya. Siti Aisyah, makasih sudah bergabung ya. Insyaallah. Siti Asih juga ya. Asih, makasih ya sudah bergabung pada kesempatan berbahagia ini. Nuril masih bersama ya, dengan karomah Umi Raihana ya. Itulah saudara-saudara betapa Umi Raihana punya karomah yang luar biasa, yang di luar logika sehat ya, di luar daripada pemikiran rasional manusia biasa. Inilah seorang karomah seorang punya karomah yang memang diberikan Allah SWT. Ada juga pada satu ketika dia mendatangi seorang keluarga miskin, lalu anaknya kecil dalam keadaan lumpuh sejak lahir. Lalu dia datangi, kemudian pada saat bersamaan dia doakan samping berselawat terhadap anak ini. Lalu dia usap air doa kepada tubuh anak yang lumpuh ini. Lalu tanpa disadari dalam waktu seketika, anak itu sambil bergerak-gerak pulih kembali seperti anak yang normal. Padahal dia sejak lahir dalam keadaan cacat, lumpuh. Tapi inilah luar biasanya, dia selalu dengan berselawat dan al-fatihah ini menjadi bagian dari doa-doa dia untuk membantu menolong orang. Selalu begitu, diawali dengan bismillah, kemudian juga selawat dan al-fatihah. Ini tidak pernah dia tinggalkannya, dan dia mengobati anak ini. Lalu anak ini sembuh, bangkit, bangun, berlari langsung memeluk ibunya.
berkat karomah dari Umi Rehana, seorang anak yang lumpuh ini, luar biasa ya. Subhanallah. Nah, saat kematiannya Umi Rehana, di mana di makamnya itu harumnya bukan main. Tidak pernah dirasakan keharuman seperti itu, semerbak sampai ke kampung. Harum makam Umi Rehana ini ketika dia wafat. Sehingga berlangsung keharuman itu selama 7 hari 7 malam. Orang menikmati betul, dan juga dalam kesedihan yang tinggi, kehilangan guru, kehilangan ustazah, kehilangan daiyah yang sangat pandai, yang suaranya emas, bersenandung dengan menyentuh hati setiap orang. Dia wafat dan harumnya semerbak, tidak alang-alang, dan sampai di seluruh negeri, di perkampungan di sekitarnya itu, luar biasa. Dan bertahan lama sekali sampai 7 hari. Seolah-olah alam pun ikut melepas kepergian daripada Umi Rehana ini dalam kehidupannya, yang meninggalkan dunia selamanya. Inilah seorang Umi Rehana. Rindu sapa indah lisanmu, kini kau telah tiada, kau pergi selamanya. Doaku panjatkan padamu Ibu, kini kau telah tiada, kau pergi selamanya. Doaku panjatkan untukmu Ibu. Dalam asa berurai air mata, terimalah doa dan harapku. Ibu, selamat jalan. Semoga engkau bahagia di alam sana. Terima kasih atas semua suka dukamu yang telah kau persembahkan kepada kami. Maafkan kami yang tak sepenuhnya dapat berbakti selama usiamu di dunia. Ibu, selamat jalan. Semoga kau tenang di alam sana. Doa. Saudaraku semuanya, selamat bergabung pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Anda terinspirasi ya dengan kisah-kisah inspiratif tentang Umi Rehana ya, luar biasa. Selamat bergabung dari seberang, ada galeri ya, seberang galeri. Makasih Nuzulmi ya, makasih sudah bergabung. Trizi ya, makasih sudah bergabung ya. Semuanya dalam podcast kami tentang Umi Rehana. Itulah akhir dari kisah-kisah inspiratif Sufi Umi Rehana ya, yang sangat memberikan pelajaran pada kita, akhlaknya, kelembutannya, keindahan suaranya yang luar biasa, yang sangat-sangat dirindukan oleh semua orang yang pernah mendengar suaranya dengan indah, sehingga dia dikenal di negeri Timur Tengah sampai Barat dan Eropa. Inilah seorang Umi Rehana yang sangat terkenal pada masanya, seorang sufi yang aktif tapi tidak meninggalkan dunia. Terima kasih seberang galeri sudah bergabung. Ini juga N Zulmi ya, barakallah. Mbak Cica, makasih. Tris, barakallah ya. Terima kasih segala yang sudah bersama pada podcast kami. Semoga kita bertemu lagi nanti malam atau besok hari ya, barakallah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.